social engineering itu di Indonesia disingkat SOCENG, social engineering, SOCENG. Itu adalah satu tindakan untuk mengelabui korbannya dengan satu rekayasa. Prinsipnya begitu. Jadi tujuannya ingin mencapai banyak hal, ingin supaya orang melakukan sesuatu, mengklik satu file, menjalankan file, atau mempercayai sesuatu dengan melakukan rekayasa atas kondisi sosial. Karena ngerasa nggak punya paket apapun, mereka langsung bilang boleh cek link. Di handphone saya itu nggak terbuka link itu. Di situ keterangannya tidak terinstall gitu. Mereka memancing pura-pura sebagai ngelacak paket, padahal sebenarnya itu install apps. Nah, orang awam kan nggak ngerti, yes, I agree, next, oke gitu kan. Pengen ngecek paket, atau nggak ada paket, nggak taunya itu menjalankan di belakang SMS to Telegram. Dia kirimin SMS-nya ke akun Telegram. Masuklah email ke HP saya, bahwasanya dana keluar. Di situ ada tiga berurutan. Di sini pertama kali keterangannya itu dana sebesar 19.800.000 itu keluar dari nomor rekening saya. Yang kedua itu 33 juta, sama yang ketiga itu sebesar 1 juta. Sebenarnya untuk mengambil dana dari akun mobile banking itu langkahnya panjang. Pertama, penipu perlu mengetahui username, password, PIN transaksi. Jika sudah mengetahui username, password, dan PIN transaksi, dia harus mengakses dari handphone lain. Kan nggak mungkin dari handphone korbannya kan nggak mungkin mau kasih kan. Nah, dia perlu melewati satu taraf verifikasi. Nah, di sini kalau taraf verifikasinya lemah, dia bisa lewati, ya dia bisa ambil dananya. Tapi kalau taraf verifikasinya kuat, dia tidak bisa ambil. Yang lemah itu, misalkan taraf verifikasinya hanya mengandalkan OTP. Jadi kalau misalnya penipu itu dia sudah berhasil mendapatkan username, password, dan PIN transaksi, lalu dia berhasil mendapatkan OTP, dia bisa pindahkan akun itu. Nah, itu termasuk verifikasi yang lemah. Nah, verifikasi yang kuat itu adalah walaupun username, password, PIN transaksi, dan OTP berhasil diketahui oleh penipu, dia tetap nggak bisa transaksi di HP baru. Itu baru namanya verifikasi yang kuat. Paling tidak juga ada semacam sosialisasi ya, kewaspadaan ya, bahwa sekarang kejahatan cybercrime itu sangat bervariasi ya, dan kita harus waspada ya. Para tersangka ini menyebarkan link kepada para calon korbannya dengan memberikan informasi bahwa akan ada perubahan biaya transaksi. Informasi ini akhirnya direspon oleh beberapa korbannya, ada yang merespon setuju dan ada yang tidak setuju. Namun terlepas dari tidak setuju atau tidak setujunya, kemudian diminta untuk mengisi link format. Nah, pada saat mengisi link tersebut itulah akhirnya data-datanya diserap, kemudian nomor rekeningnya semua diserap, akhirnya di situ bisa dihack nomor rekeningnya. Total kerugian bagi para korbannya ini sudah mencapai 807.300.000 rupiah. Mereka menawarkan perubahan tarif transfer antar bank hingga diharapkan tertarik. Kalaupun tidak tertarik, dimohon mengisi link. Kerugian dari korban yang dilaporkan ini adalah sebesar 250 juta. Tantangan sekarang ya adalah bentuk-bentuk kejahatan ya, terutama pakai cybercrime dan sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh satu orang ya, sudah terorganize ya, bahkan transnasional ya. Jadi bisa saja yang punya otaknya, pemikirnya itu ada di luar Indonesia ya. Dia bisa menguasai juga hal-hal kepandian dia ya, dengan teknologi
mempengaruhi ya secara psikologis. Bagi bank kami sangat sarankan, tolonglah tambahkan fitur pengamanan nasabah Anda itu adalah nasabah yang perlu dilindungi, dan tidak semua orang kan mengerti IT, mengerti security. Jika username sudah diketahui, sudah bocor, passwordnya sudah bocor, PIN-nya sudah bocor, masih belum bisa transaksi, OTP-nya sudah bocor, harus belum bisa transaksi dari HP lain. Nah, jadi bank itu perlu menambahkan satu sistem yang tadi. Dia harus ke ATM, keluarin kartu ATM, masukin PIN-nya, keluar username baru, atau dia mesti ke customer service. Ya, kami sarankan bank yang memiliki fasilitas mobile banking untuk menambahkan hal ini. Ini sebenarnya prinsipnya Passkey ya. Passkey itu adalah berubah handphonenya, berubah passwordnya. Jadi password itu unik ke handphone. Jadi berubah handphone, password harus berubah. Itu prinsipnya Passkey yang baru.